Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa hidup ini seperti misteri yang tidak selalu bisa kita pahami? Ada doa yang cepat terkabul, ada yang menunggu lama, bahkan ada yang seolah tidak mendapat jawaban. Pernahkah engkau bertanya dalam hati, adakah satu amalan yang bisa membuka tirai takdir, sehingga kita bisa merasakan cahaya Allah yang tersembunyi di balik setiap kejadian? Hari ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah perjalanan batin, membahas tentang satu sholawat yang diyakini mampu menggetarkan pintu langit dan mengubah alur hidup seorang hamba. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, mari saya ajak engkau untuk menuliskan di kolom komentar, sholawat apa yang paling sering engkau baca setiap hari. Dengan begitu, kita saling berbagi cahaya, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah panggilan hati untuk semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bab 1. Jejak Kalimat Rahasia. Saudaraku, setiap kalimat memiliki ruh, dan setiap ruh memiliki kekuatan yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang terjaga. Di antara banyak kalimat yang pernah dilafazkan manusia, ada satu kalimat yang sejak dahulu dijaga oleh para wali Allah, bagaikan permata yang tak boleh disentuh tangan sembarangan. Kalimat itu bukan sekadar kumpulan huruf, bukan pula sekadar bacaan di bibir, melainkan sebuah kunci yang jika dijaga dengan benar, mampu membuka pintu rezeki yang tak pernah terbayangkan. Ia tidak dimaksudkan untuk memperbudak dunia, melainkan untuk menundukkan dunia agar datang dengan penuh keberkahan. Sejak masa para tabi'in hingga generasi sufi besar, kalimat ini diajarkan dengan penuh rahasia, hanya diberikan kepada murid yang hatinya telah tenang, sabarnya telah matang, dan jiwanya telah siap menanggung amanah. Mengapa demikian? Karena kalimat ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk diperjualbelikan, dan bukan pula untuk dipakai memperbesar kesombongan diri. Kalimat ini ibarat pusaka kerajaan. Barang siapa yang mendapatkannya tanpa kesiapan, ia bisa terperangkap dalam tipuan nafsu dan justru kehilangan arah. Namun bagi mereka yang menerimanya dengan hati tulus, kalimat ini menjadi jembatan yang menuntun rezeki datang dengan cara yang bersih, tenang, dan penuh cahaya. Rezeki yang lahir dari kalimat ini berbeda sifatnya dari apa yang biasa kita kejar. Ia tidak datang dengan tergesa-gesa, tidak pula membutakan hati dengan keserakahan. Rezeki ini hadir bagai aliran air dari mata air yang jernih, tenang, terus mengalir, menyegarkan siapa saja yang meminumnya, tanpa pernah kering di musim kemarau. Inilah mengapa para wali menjaganya, agar tidak disalahgunakan oleh mereka yang hanya melihat rezeki sebagai harta semata. Sebab hakikat rezeki bukan sekadar apa yang menggenggam tangan, tetapi juga apa yang membuat hati merasa cukup dan jiwa merasa tentram. Saudaraku, kalimat ini bekerja dengan cara yang lembut, nyaris tak terlihat, namun dampaknya bisa mengubah seluruh arah kehidupan. Ia mengikat hati kepada Yang Maha Pemberi dan melepaskan jiwa dari belenggu kesempitan. Mereka yang mengamalkannya dengan penuh kesadaran akan merasakan betapa pintu-pintu yang dulunya tertutup rapat, perlahan terbuka satu persatu. Betapa jalan yang dulunya gelap, kini diterangi cahaya yang menuntun langkah. Rezeki yang datang bukan lagi sekadar angka di kertas atau emas di laci, melainkan rasa aman, kesehatan, persahabatan, dan keberkahan yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada awal perjalanan ini, marilah kita sadari bahwa rahasia rezeki sejati tidak terletak pada seberapa cepat kita berlari mengejarnya, melainkan pada bagaimana kita menyiapkan hati untuk menerimanya. Kalimat penarik rezeki yang dijaga para wali sejak zaman dahulu mengajarkan kita bahwa rezeki adalah amanah, bukan sekadar pemberian. Ia datang tidak hanya untuk dinikmati, tetapi untuk digunakan sebaik-baiknya dalam menebar kebaikan. Dan disinilah kita memulai membuka diri dengan rendah hati, agar cahaya kalimat itu suatu hari bersemayam di hati kita, membawa kita pada kehidupan yang lebih lapang, lebih tenang, dan lebih penuh keberkahan. Bab 2. Pintu hening yang membuka rahasia. Saudaraku, para wali Allah selalu mengingatkan bahwa tidak ada kalimat yang hidup tanpa hening yang menjaganya.
Hening bukan sekadar diam tanpa suara, melainkan keadaan jiwa yang tidak lagi terombang-ambing oleh gelombang dunia. Dalam hening itu, kalimat penarik rezeki ini menemukan rumahnya, seakan-akan doa yang semula berupa bisikan di bibir, berubah menjadi cahaya yang menembus langit, mengetuk pintu rahmat dengan lembut namun pasti. Hening adalah tanah subur tempat kalimat ini ditanam, dan tanpa hening, ia hanya akan menjadi benih yang tak pernah tumbuh. Bayangkan seorang murid yang terburu-buru membaca kalimat ini, berharap rezeki segera datang dengan derasnya. Ia menduga semakin cepat dibaca, semakin cepat pula hasil yang diperoleh. Tetapi gurunya menegur dengan senyum penuh kasih. Kalimat ini tidak akan berbuah di hati yang tergesa-gesa. Ia hanya memberi hasil kepada jiwa yang sabar, jiwa yang ridha, jiwa yang percaya pada waktu Allah. Dari pengajaran sederhana itu kita belajar bahwa kalimat ini menuntut pengamalnya untuk benar-benar melepaskan diri dari hawa nafsu, agar ia bisa berakar dengan kuat. Dalam keheningan, kalimat ini menjadi kunci yang tepat untuk gembok yang sesuai. Tanpa hening, ia hanyalah suara yang melayang di udara, tak menembus apapun. Tetapi ketika hati tenang, ketika jiwa pasrah, kalimat itu berubah menjadi doa yang menembus lapisan langit, membuka rahasia yang tidak mungkin dibuka dengan tenaga atau kepintaran semata. Heninglah yang menjadikan kalimat ini hidup, dan heninglah yang mengundang keberkahan untuk turun perlahan. Dan dalam hening itu pula manusia mulai menyadari bahwa rezeki tidak pernah terputus. Setiap tarikan nafas adalah rezeki, setiap detak jantung adalah rezeki, setiap kesempatan untuk membuka mata di pagi hari adalah rezeki. Kesadaran ini membuat kalimat suci bekerja dengan sempurna, menyalakan cahaya dalam hati sehingga apa yang dulunya tampak sebagai kekurangan berubah menjadi kecukupan, dan apa yang dulunya terasa sempit berubah menjadi kelapangan. Maka, wahai saudaraku, janganlah terburu-buru mengejar rezeki yang masih jauh, sebelum engkau mampu menemukan rezeki yang sudah dekat. Belajarlah berdiam dalam hening, rasakan betapa kalimat ini mulai bergetar dalam hatimu. Sebab dari heninglah kalimat penarik rezeki ini bekerja dengan sebaik-baiknya, memanggil bukan hanya harta, tetapi juga ketenteraman, kesehatan, persahabatan, dan keberkahan yang tidak lekang oleh waktu. Bab 3. Cahaya yang mengalir dari hati. Saudaraku, kalimat penarik rezeki ini bukan sekadar suara yang keluar dari bibir, melainkan cahaya yang terpancar dari hati. Hati adalah wadah sejati yang menampung rahasia kalimat ini, dan tanpa hati yang bersih, ia hanyalah lantunan tanpa arti. Para wali selalu berpesan bahwa hati yang dipenuhi syukur, ridha, dan tawakal akan menjadi cermin bagi cahaya kalimat ini. Ketika ia dipantulkan dari hati yang bening, doa itu tidak hanya naik ke langit, tetapi juga kembali sebagai keberkahan yang menyelimuti hidup. Rezeki seringkali tertutup bukan karena bumi enggan memberi, melainkan karena hati manusia sendiri yang terhalang oleh keluh kesah dan ketidakpuasan. Kalimat ini datang sebagai penawar, mengikis keruhnya jiwa, menenangkan gelombang yang mengguncang batin, lalu perlahan membuka pintu yang sebelumnya terkunci. Ia bekerja layaknya fajar yang perlahan menyingkap kegelapan malam, tidak tergesa-gesa, namun pasti membawa terang yang mengubah segalanya. Bayangkanlah seorang petani yang menanam benih di tanah kering. Meski hujan tak kunjung turun, ia tetap merawat tanahnya, tetap menyiraminya dengan apa yang ia punya, tetap percaya bahwa musim panen akan tiba. Kalimat ini bekerja dengan cara yang sama. Ia menanam keyakinan dalam hati, menjaga harapan tetap hidup, hingga suatu hari datang rezeki yang tidak pernah kita sangka, bagaikan panen berlimpah setelah sekian lama menunggu. Para wali menyebut kalimat ini sebagai pintu rahmat. Rezeki yang ia datangkan bukan sekadar emas atau perak, melainkan juga kesehatan yang terjaga, keluarga yang penuh kasih sayang, sahabat yang tulus, bahkan perlindungan dari mara bahaya. Mereka yang mengamalkannya dengan tulus merasakan hidup yang lebih ringan, karena segala sesuatu yang sebelumnya tampak berat tiba-tiba menjadi mudah, dan segala sesuatu yang tampak rumit tiba-tiba menemukan jalannya. Maka ketahuilah, kalimat ini bukan hanya penarik rezeki, tetapi penyambung cahaya antara manusia dengan Sang Maha Pemberi rezeki.
Barang siapa menjaganya dengan hati yang ikhlas, ia akan menyaksikan sendiri bagaimana rezeki bukan lagi sekadar benda yang datang dari luar, tetapi cahaya yang mengalir dari dalam, menerangi hidup, menuntun langkah, dan membawa jiwa menuju ketentraman yang abadi. Bab 4. Rahasia nafas dan kalimat. Saudaraku, para wali Allah sering menghubungkan kalimat penarik rezeki ini dengan nafas, sebab nafas adalah jembatan antara hidup dan mati, antara tubuh dan ruh. Setiap tarikan nafas adalah izin untuk hidup, dan setiap hembusan adalah tanda bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bersyukur. Di dalam setiap helaan itu tersembunyi rahasia besar, bahwa rezeki tidak pernah berhenti mengalir selama nafas masih keluar masuk dalam diri kita. Maka ketika kalimat ini disatukan dengan nafas, ia tidak lagi sekadar bacaan, tetapi menjadi aliran yang terus menghidupkan jiwa. Para wali mengajarkan bahwa ketika kalimat ini dibisikkan dalam tarikan dan hembusan nafas, maka ia akan meresap ke seluruh tubuh, mengalir bersama darah, menenangkan saraf yang gelisah, dan menyembuhkan batin yang lelah. Sama seperti air yang menghidupkan tanah kering, kalimat ini menghidupkan jiwa yang hampir mati karena kejaran dunia. Inilah mengapa mereka menjaga rahasia ini dengan begitu hati-hati, karena tidak semua orang mampu merasakan kekuatan yang lahir dari kesadaran nafasnya sendiri. Kita sering bernapas tanpa pernah sadar, seakan-akan nafas adalah milik kita sendiri. Padahal setiap hembusan adalah pinjaman dari Allah, dan setiap tarikan adalah tanda bahwa Dia masih memberi kita waktu. Kalimat ini hadir untuk mengingatkan bahwa nafas adalah rezeki paling awal yang Allah berikan. Bila kita mampu mensyukurinya, maka rezeki lain akan datang dengan cara yang lebih indah, lebih tulus, dan lebih membahagiakan. Dengan mengikat kalimat ini pada nafas, para wali mengajarkan bahwa rezeki sejati bukan sesuatu yang selalu harus dikejar, melainkan sesuatu yang disadari. Selama nafas masih ada, berarti jalan rezeki belum tertutup. Dan ketika kita menyatukan kalimat ini dengan nafas, maka setiap helaan menjadi doa, setiap tarikan menjadi pujian, dan setiap detik kehidupan berubah menjadi ladang keberkahan. Maka pahamilah, kalimat penarik rezeki yang dijaga para wali sejak dahulu bukan hanya sekadar bacaan yang dipanjatkan, tetapi pengingat yang terus hidup seiring detak jantung dan tarikan nafas kita. Ia hadir untuk membisikkan bahwa selama kita masih diberi kesempatan untuk bernapas, kita tidak pernah kehilangan rezeki. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyadarinya, mensyukurinya, dan menjadikannya jalan untuk mendekat kepada Sang Maha Pemberi. Bab 5. Ladang Keberkahan. Saudaraku, rezeki yang datang dari kalimat ini tidak selalu berupa emas, perak, atau harta benda. Justru ia lebih sering hadir dalam wujud yang tidak kasat mata, namun sangat nyata dirasakan. Ketenangan hati, keluasan dada, kesehatan yang terjaga, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Para wali selalu menggambarkan kalimat ini sebagai benih yang ditanam di ladang kehidupan. Barang siapa menanamnya dengan kesabaran, maka tanah hatinya akan menjadi subur, dan darinya tumbuh pohon-pohon keberkahan yang meneduhkan siapa saja yang berada di bawahnya. Ketahuilah, ladang keberkahan bukanlah sesuatu yang ditemukan di luar diri kita, melainkan ada di dalam hati yang bersyukur. Ketika kalimat ini diucapkan dengan penuh kesadaran, ia menanamkan rasa cukup yang mendalam. Rasa cukup inilah yang mengubah hidup. Seseorang yang hatinya merasa cukup tidak akan mudah terperangkap oleh keserakahan, tidak mudah dikalahkan oleh iri, dan tidak mudah dikendalikan oleh rasa takut kehilangan. Ia hidup lebih tenang, meski mungkin apa yang dimilikinya terlihat sederhana. Rezeki sejati adalah ketika apa yang kita miliki membawa manfaat, meski jumlahnya kecil. Air seteguk bisa menjadi kehidupan bagi orang yang haus, lebih berharga daripada segunung emas yang tak bisa ia gunakan. Kalimat penarik rezeki ini mengajarkan kita melihat rezeki dari sisi keberkahannya, bukan semata jumlahnya. Karena apa artinya harta melimpah jika hati tetap gelisah, dan apa artinya kekayaan besar jika hidup penuh pertengkaran? Berkah adalah inti dari segala rezeki, dan berkah itulah yang ditumbuhkan oleh kalimat ini. Bayangkan seorang petani yang menanam dengan ikhlas, merawat dengan sabar, dan menuai dengan penuh syukur. Tanamannya mungkin tidak selalu tumbuh besar, tetapi hasilnya selalu mencukupi, bahkan sering lebih dari yang dibutuhkan.
Itulah gambaran ladang keberkahan, tidak berlebihan, tetapi selalu ada, tidak mewah, tetapi selalu cukup. Para wali menjaga kalimat ini agar kita mampu menanam ladang itu dalam diri sendiri, sehingga hidup kita senantiasa berada dalam naungan rahmat Allah. Maka saudaraku, marilah kita belajar menanam kalimat ini di ladang hati kita. Jangan menuntut hasil yang cepat, jangan pula berharap panen yang berlebihan. Biarkan kalimat ini tumbuh dengan tenang, berakar dalam kesabaran, dan berbuah dalam ketulusan. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih berharga daripada sekadar kelimpahan. Dan mereka yang hidup dalam keberkahan akan menemukan bahwa rezeki selalu datang tepat pada waktunya, dalam bentuk yang paling sesuai dan dengan cara yang paling indah. Bab 6. Doa yang menjadi jalan rezeki. Saudaraku, kalimat penarik rezeki yang dijaga para wali sejak zaman dahulu sejatinya adalah doa yang hidup. Doa ini bukan sekadar permohonan yang meluncur dari bibir, melainkan panggilan jiwa yang keluar dari kedalaman hati. Ketika doa itu menyatu dengan kesadaran, maka ia tidak lagi menjadi kata-kata biasa, melainkan cahaya yang menembus dinding langit, mengetuk pintu rahmat Allah, dan membuka jalan rezeki yang tidak pernah disangka. Para wali menekankan bahwa doa ini tidak akan hidup bila hati yang mengucapkannya masih dipenuhi keraguan. Ia hanya memberi jawaban kepada jiwa yang sepenuhnya percaya bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki. Doa yang lahir dari kalimat ini tidak terbatas hanya pada permintaan materi. Justru ia lebih banyak mendatangkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada harta. Ketenangan dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam menanggung cobaan, serta keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan selalu ada jalan keluar. Inilah sebabnya doa ini dijaga dengan ketat, sebab jika ia dipegang oleh hati yang serakah, maka ia akan kehilangan maknanya, bagaikan bunga yang layu karena dipetik dengan kasar. Tetapi jika ia dibawa oleh hati yang ikhlas, doa ini akan tumbuh dan berkembang, membawa kebaikan bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Saudaraku, seringkali manusia berdoa hanya untuk meminta, tetapi lupa bahwa doa sejati adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Kalimat penarik rezeki ini mengajarkan bahwa doa bukan hanya permohonan, melainkan penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Dengan doa, hati menjadi lembut, mata menjadi jernih, dan hidup menjadi lebih lapang. Rezeki yang datang melalui doa bukan sekadar jawaban atas permintaan, melainkan anugerah yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Bayangkan seseorang yang kehilangan arah dalam hidupnya. Ia berdoa bukan lagi untuk meminta harta, melainkan untuk diberi ketenangan. Dan ketika doa itu keluar dari hati yang tulus, Allah memberi lebih dari sekadar ketenangan. Allah menghadirkan jalan-jalan rezeki yang membuat hidupnya bangkit kembali. Doa yang sederhana itu menjadi jalan menuju rezeki yang luas, karena ia dibaca dengan hati yang berserah, bukan dengan lidah yang tergesa-gesa. Maka, marilah kita renungkan, doa adalah pintu yang tak pernah tertutup. Kalimat penarik rezeki ini adalah salah satu kuncinya. Barang siapa mengamalkannya dengan kesadaran, ia tidak hanya membuka pintu rezeki dunia, tetapi juga rezeki akhirat. Doa ini tidak sekadar mengisi tangan, tetapi mengisi jiwa. Dan siapapun yang jiwanya penuh, maka hidupnya akan selalu terasa cukup, meski mungkin yang digenggamnya terlihat sederhana di mata dunia. Bab 7. Cahaya kesyukuran yang memanggil rezeki. Saudaraku, para wali Allah selalu menekankan bahwa kalimat penarik rezeki ini hanya akan bekerja bila dibarengi dengan rasa syukur. Syukur adalah kunci yang menghidupkan doa, mengalirkan berkah, dan membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci. Syukur bukan hanya ucapan di bibir, melainkan kesadaran hati bahwa setiap helaan nafas, setiap langkah, setiap kesempatan hidup adalah bagian dari rezeki yang harus diterima dengan lapang dada. Ketika hati dipenuhi syukur, kalimat ini menjadi cahaya yang semakin terang, menuntun keberkahan, mendekat tanpa henti. Rezeki sejati tidak datang kepada mereka yang selalu mengeluh, karena keluh kesah hanya menutup pintu yang sudah terbuka. Sebaliknya, ia hadir kepada hati yang pandai melihat karunia kecil sekalipun. Seorang wali pernah berkata, "Siapa yang tidak mampu bersyukur atas seteguk air, bagaimana mungkin ia akan mampu bersyukur atas sungai yang luas?" Kalimat ini bekerja dengan cara yang sama.
Ia menumbuhkan rasa cukup dalam hal-hal kecil, hingga akhirnya Allah percikan rezeki yang besar, karena hati pengamalnya telah siap menampungnya. Syukur juga mengajarkan kita untuk tidak memandang rezeki hanya dalam bentuk materi. Terkadang, kesehatan yang terjaga adalah rezeki yang lebih besar daripada harta yang berlimpah. Terkadang, keluarga yang rukun lebih berharga daripada kekayaan yang memisahkan hati. Dan terkadang, ketenangan jiwa lebih bernilai daripada seluruh dunia yang diperebutkan manusia. Kalimat ini bekerja dengan memperluas pandangan, sehingga hati mampu melihat rezeki di setiap sisi kehidupan. Bayangkanlah seseorang yang awalnya mengeluh karena hidupnya sederhana. Ia mulai mengamalkan kalimat ini dengan rasa syukur yang tulus, menerima apapun yang Allah beri tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Lambat laun, ia merasakan bahwa hidupnya berubah. Bukan karena tiba-tiba ia menjadi kaya raya, melainkan karena hatinya dipenuhi cahaya syukur. Dan dari hati yang penuh itulah, pintu-pintu rezeki dunia pun ikut terbuka, karena Allah menambah nikmat bagi siapa yang pandai bersyukur. Maka saudaraku, jika engkau ingin merasakan kedahsyatan kalimat penarik rezeki yang dijaga para wali, mulailah dengan menanam rasa syukur di hatimu. Jangan tunggu rezeki besar datang untuk bersyukur, tetapi bersyukurlah atas rezeki kecil yang sudah ada. Sebab syukur adalah ladang tempat kalimat ini tumbuh. Semakin banyak syukur yang engkau tanam, semakin besar pula pohon keberkahan yang akan menaungimu sepanjang hidup. Bab 8, perlindungan dari rezeki yang menjerat. Saudaraku, tidak semua yang disebut rezeki benar-benar membawa keberkahan. Ada rezeki yang datang dengan manis, namun di baliknya menyimpan racun yang merusak hati. Ada pula rezeki yang tampak melimpah, tetapi justru menyeret pemiliknya ke dalam kelalaian dan kesombongan. Para wali Allah menjaga kalimat penarik rezeki ini bukan semata untuk mengundang kelimpahan, tetapi juga untuk melindungi jiwa dari rezeki yang menjerat. Sebab rezeki sejati adalah yang mengantar kita semakin dekat kepada Allah, bukan yang menjauhkan kita darinya. Kalimat ini bekerja seperti perisai yang menjaga hati agar tidak silau oleh gemerlap dunia. Ia menuntun pengamalnya untuk selalu mengingat bahwa dunia hanyalah titipan, bukan tujuan akhir. Dengan kalimat ini, rezeki yang datang tetap terasa cukup, meski tidak berlebihan, tetap terasa manis, meski sederhana, dan tetap terasa aman, meski tidak sebesar milik orang lain. Inilah perlindungan yang sering kali terlupakan, bahwa tidak semua pintu yang terbuka harus kita masuki, dan tidak semua harta yang datang harus kita genggam. Saudaraku, berapa banyak manusia yang kehilangan ketenangan karena rezeki yang ia kejar dengan serakah? Berapa banyak yang hatinya hancur karena harta yang justru membuatnya jauh dari kasih sayang keluarga? Dan berapa banyak yang hidupnya terasa kosong meski rumahnya penuh dengan perhiasan? Kalimat penarik rezeki ini hadir untuk menuntun kita menghindari jebakan itu. Ia menanamkan kesadaran bahwa rezeki bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, melainkan seberapa berkah yang kita rasa. Bayangkan seorang pedagang kecil yang mengamalkan kalimat ini dengan ikhlas. Dagangannya sederhana, keuntungannya tidak besar, tetapi setiap hari ia merasa tenang. Rezekinya selalu cukup untuk keluarganya, dan hidupnya selalu dipenuhi rasa syukur. Bandingkan dengan pedagang lain yang memiliki kekayaan berlipat, namun hatinya penuh kecemasan, selalu takut rugi, selalu iri terhadap orang lain. Disinilah terlihat jelas perbedaan. Yang satu hidup dalam perlindungan berkah, sementara yang lain terjebak dalam jerat rezeki yang tidak pernah terasa cukup. Maka saudaraku, jangan hanya berdoa untuk meminta rezeki yang banyak, tetapi mohonlah agar rezekimu dijaga dari yang menjerat. Kalimat penarik rezeki ini adalah pagar yang membuat kita tetap berada di jalan yang benar. Dengan mengamalkannya, kita belajar bahwa rezeki bukan sekadar datang, tetapi juga harus aman, halal, dan penuh keberkahan. Sebab rezeki yang diberkahi Allah akan membuat hidup kita tenang, sementara rezeki yang menjerat hanya akan membuat kita haus tanpa pernah merasa puas. Bab 9, warisan wali untuk jiwa yang tulus. Saudaraku, kalimat penarik rezeki ini adalah warisan mulia yang dijaga para wali Allah, bukan untuk disembunyikan selamanya, tetapi untuk diberikan kepada jiwa-jiwa yang tulus. Ia bukan harta duniawi yang diwariskan dari ayah kepada anak.
melainkan harta batin yang hanya dapat diterima oleh mereka yang siap menanggungnya dengan amanah. Kalimat ini tidak pernah diperdagangkan, tidak pernah diperjualbelikan, karena nilainya jauh melebihi apapun yang dapat ditimbang dengan emas dan perak. Ia diwariskan dengan penuh kasih sayang, hanya dari hati yang bersih kepada hati yang telah dibersihkan. Para wali selalu berhati-hati ketika mengajarkannya. Mereka menimbang siapa yang benar-benar mencari Allah dan siapa yang sekadar mencari dunia. Bagi yang hatinya penuh ambisi, kalimat ini tetap tertutup rapat, bagaikan pintu yang tidak memiliki kunci. Tetapi bagi yang jiwanya ikhlas, penuh ketundukan, dan siap menjadikan kalimat ini sebagai jalan mendekat kepada Allah, maka pintu itu terbuka dan cahaya kalimat ini menyinari hidupnya dengan cara yang tidak terduga. Saudaraku, inilah sebabnya mengapa kalimat ini terasa begitu agung. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pengundang rezeki, melainkan sebagai tali pengikat antara murid dengan guru, antara manusia dengan Tuhannya. Siapa yang menerimanya berarti telah menerima amanah, dan amanah itu bukan untuk disia-siakan. Kalimat ini bukan sekadar bacaan, melainkan jalan hidup, cara berpikir, bahkan napas yang mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah titipan. Bayangkan seorang murid yang selama bertahun-tahun menempuh perjalanan spiritual, membersihkan hatinya dengan zikir dan sabar. Pada akhirnya, gurunya mengajarkan kalimat ini bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai bukti bahwa murid itu telah siap menjaga warisan yang sangat suci. Dan sejak saat itu, hidup sang murid berubah. Ia tidak lagi gelisah dengan dunia, karena ia telah menggenggam kunci yang membuat hidupnya penuh keberkahan. Meski mungkin di mata orang lain ia tetap hidup sederhana. Maka saudaraku, warisan para wali ini bukanlah untuk orang yang ingin mempercepat kekayaan, melainkan untuk mereka yang ingin memurnikan hidup. Kalimat ini adalah cahaya yang diwariskan dari hati ke hati, dari jiwa yang ikhlas kepada jiwa yang tulus. Barang siapa menerimanya dengan rendah hati, ia akan merasakan bahwa rezeki bukan hanya soal mendapat, melainkan juga soal memberi, bukan hanya tentang memiliki, melainkan juga tentang berbagi. Dan inilah warisan sejati, rezeki yang tidak pernah habis karena selalu mengalir melalui hati yang ikhlas. Bab 10. Puncak Keberkahan, Kalimat Rezeki. Saudaraku, setelah menempuh perjalanan panjang memahami kalimat penarik rezeki yang dijaga para wali sejak zaman dahulu, tibalah kita pada puncaknya. Kalimat ini bukan sekadar bacaan yang diulang-ulang, melainkan sebuah jalan untuk menyelam ke dalam samudra mana. Ia bukan sihir yang menjadikan emas jatuh dari langit, melainkan pintu yang membuat hati terbuka, sehingga rezeki yang Allah tetapkan mengalir dengan penuh keberkahan. Inilah rahasia yang hanya dapat dirasakan, bukan sekadar dipahami. Rezeki sejati, sebagaimana yang diajarkan para wali, adalah ketenangan hati yang tidak terguncang oleh keadaan. Ia adalah keyakinan bahwa apapun yang Allah beri adalah cukup, bahkan bila tampak sedikit di mata manusia. Ia adalah cahaya yang membuat setiap langkah terasa ringan, setiap usaha terasa bernilai, dan setiap pemberian menjadi ladang syukur. Dengan kalimat ini, manusia diajarkan untuk tidak hanya mengejar rezeki, tetapi juga menjaga rezeki agar tetap halal, berkah, dan mengantarkan dirinya kepada Allah. Saudaraku, banyak orang berlari mengejar dunia, tetapi semakin ia berlari, semakin jauh ketenangan meninggalkannya. Sementara itu, mereka yang mengamalkan kalimat ini dengan ikhlas justru menemukan bahwa dunia mendatangi mereka dengan cara yang lembut, tanpa harus diperebutkan. Inilah perbedaan yang nyata antara mereka yang hidup dengan nafsu dan mereka yang hidup dengan nur. Kalimat ini menjadikan hidup bukan lagi tentang persaingan, melainkan tentang keberkahan yang terus mengalir dalam diam. Bayangkanlah sebuah hati yang tenang, yang tidak iri pada kepunyaan orang lain, yang tidak takut miskin, yang tidak cemas akan masa depan. Hati seperti inilah yang menjadi wadah sejati dari kalimat penarik rezeki. Sebab pada akhirnya, rezeki yang paling agung adalah hati yang merasa cukup, jiwa yang penuh syukur, dan kehidupan yang selalu berada dalam naungan rahmat Allah. Dengan itu manusia merasakan bahwa dirinya selalu kaya, meski mungkin kantongnya sederhana. Maka saudaraku, warisan kalimat ini bukan hanya untuk dibaca,
melainkan untuk dihidupi. Ia adalah jalan menuju keberkahan, jalan menuju ketenangan, dan jalan menuju Allah. Simpanlah kalimat ini dalam hatimu, amalkan dengan penuh keikhlasan, dan biarkan ia menuntun langkahmu. Sebab siapapun yang hidup dalam keberkahan kalimat ini, maka ia telah menemukan rahasia sejati rezeki. Bukan seberapa banyak yang ia miliki, melainkan seberapa dalam ia merasakan kasih sayang Allah dalam setiap detik kehidupannya. Saudaraku, setiap kalimat yang lahir dari hati akan kembali kepada hati. Semoga perjalanan ini menjadi cahaya bagi kita semua. Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini. Bagikan kepada saudara kita yang lain, agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, berkahilah hidup kami, jadikanlah hati kami selalu merasa cukup, dan dekatkanlah kami padamu di setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.